Apa beda antara nikmat dengan nikmat? Kadang-kadang orang Indonesia itu lebih Arab daripada orang Arab. Apa artinya Israel? Israel itu artinya hamba Allah yang taat atau hamba pilihan Tuhan. Kalau kita berbicara Bani Israel, maka kita akan berbicara atau kita akan mengingat ada 3 diksi yang berkaitan dengan Bani Israel. حي على الفلاح. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya terucap puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak akan pernah mampu kita hitung dengan alat secanggih apapun. Tugas kita bukanlah menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kita adalah mensyukuri karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita berharap segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua akan senantiasa mampu kita syukuri dengan menjadi hamba yang semakin tunduk patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan membimbing kita ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin ikhwatu iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah syukuri nikmat agar tidak menjadi nikmah. Apa beda antara nikmat dengan nikmat? Kadang-kadang orang Indonesia itu lebih Arab daripada orang Arab. Kita bersyukur atas nikmah. Nah, ya. Beda antara nikmat dengan nikmat. Kalau nikmat nun, ain, mim dan ta. Taknya bisa ta marbutoh, taknya bisa ta taknis, tak yang kayak perahu. Ya. Ada bedanya nggak kalau tak dengan ta marbutoh dengan ta taknis, tak yang kayak perahu? Ada. Kata para ahli bahasa, kalau taknya itu ta marbutoh dan kemudian taknya ta taknis, itu ada bedanya. Yang satu bermakna nikmat al-hissi, yang kedua nikmat maknawi. Nikmatul hissi itu ya nikmat dalam bentuk indera. Ada nikmat maknawi dalam bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada ayat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ada 2 ayat yang sama. Nanti silahkan dicek. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. 2 ayat ini sama. Maaf. Satu kalimat, satu ayat tapi dalam ayat yang berbeda, dalam surat dan ayat yang berbeda. Kalimatnya sama tapi dalam 2 surat dan 2 ayat yang berbeda.
Apa yang membedakan dari kalimat tersebut adalah kata nikmat. Satu nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallah, kata nikmat itu dengan menggunakan ta marbutoh. Di ayat yang lain dengan menggunakan ta ta'nis, ta yang kayak perahu dengan titik dua itu. Ini ada bedanya. Itu nikmat. Sekarang kalau nikmah apa? Kalau nikmah itu bencana, jauh kan? Jadi kalau orang bilang kita bersyukur Allah telah memberi nikmah kepada kita, itu repot. Berarti kita bersyukur Allah telah memberi bencana kepada kita. Jadi bukan nikmah, bukan dengan qaf. Ya. Jadi ada nikmat, ada nikmah. Nikmah itu dengan qaf. Ada doa kita, ya Allah aku berlindung kepadamu min nikmatika. Ya, nikmah dari kemarahanmu, dari bencana yang datang darimu, ya, nikmah. Sama seperti syukur dengan syukur, itu juga beda. Kalau syukur ya kita bersyukur, tapi kalau syukur mabuk, ya. Jadi kalau syukur itu bersyukur, tapi kalau syukur mabuk. Syukur dengan menggunakan huruf shin, titiknya 3, itu ya bersyukur. Tapi kalau syukur dengan huruf sin biasa, itu mabuk. Maka kalau ada acara perayaan, kita merahasiakan syukuran, isinya mabuk-mabukan, itu pas. Tapi bukan berarti membenarkan ya. Tapi kalau ada acaranya apa ini? Syukuran, isinya dangdutan. Banyak yang, mohon maaf, perempuannya penarinya. Nah itu bukan syukuran, itu syukuran kayak begitu. Ya. Syukurin. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat agar tidak menjadi nikmah. Kita akan awali taklim kita di subuh hari ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum, dan aku telah melebihkan kalian, alal alamin, dari kaum-kaum yang ada pada masa itu di semesta raya ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah lebihkan nikmat itu kepada kalian, wahai Bani Israel, dari komunitas-komunitas manusia yang ada pada saat itu di semesta raya ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan kata Allah, aku telah lebihkan nikmat itu kepada kalian, melebihi nikmat yang telah aku berikan kepada manusia-manusia yang ada pada saat itu. Hadirin ikhwati iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hendaknya apa yang telah Allah berikan kepada kalian benar-benar digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lihat apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel.
Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara Bani Israel, maka kita akan berbicara atau kita akan mengingat ada 3 diksi yang berkaitan dengan Bani Israel. Yang pertama, ada yang disebut dengan Ibrani. Apa Ibrani itu? Suka dengar Pak ya, Bu ya, Ibrani ya. Apa biasanya kalau kita dengar Ibrani itu kaitannya dengan apa? Bahasa. Ya. Kitab Taurat yang asli ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Injil yang asli ditulis dalam bahasa Ibrani. Apa Ibrani itu? Ibrani itu adalah sebutan bagi kaum Nabi Ibrahim yang mereka seringkali berpindah tempat. Ya. Itu Ibrani. Jadi sebutan bagi kaum Nabi Ibrahim yang mereka senantiasa berpindah tempat. Kemudian selain Ibrani, kita akan berbicara juga tentang Israel. Apa itu Israel? Israel itu adalah gelar yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim. Israel itu adalah gelar yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Apa artinya Israel? Israel itu artinya hamba Allah yang taat atau hamba pilihan Tuhan. Jadi kalau disebut Bani Israel artinya anak keturunan Nabi Yakub. Yang Nabi Yakub itu gelarnya adalah hamba pilihan Tuhan atau hamba Allah yang taat. Sekarang Bani Israel itu orang-orang Israel itu mengklaim bahwa mereka itu sebagai bangsa pilihan Tuhan. Jadi orang-orang Israel itu mereka mengklaim diri mereka sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Maka kemudian mereka memperlakukan orang-orang di luar Yahudi, di luar Israel, mereka sebut dengan goyim. Apa artinya goyim? Goyim itu artinya budak. Jadi mereka memperlakukan orang-orang non-Israel, orang-orang non-Yahudi, mereka memperlakukannya itu dengan sebagaimana mereka memperlakukan budak, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi kalau mereka memperlakukan saudara-saudara kita di Palestina, ya, seperti mereka memperlakukan hewan, nah itu karena keyakinan mereka. Orang di luar Yahudi, orang di luar Israel itu adalah goyim, budak. Apakah klaim mereka ini benar? Bahwa mereka menyatakan bahwa mereka ini sebagai komunitas yang merupakan pilihan Tuhan? Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah analogi begini. Kamu berteman sama siapa? Saya temannya anak Pak Haji. Pertanyaannya, yang haji anaknya atau bapaknya? Anak Pak Haji. Yang haji itu anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Anaknya? Enggak. Atau belum? Maka ketika disebut Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub, yang Nabi Yakub itu adalah hamba Allah yang taat, bukan berarti kemudian anak keturunan Nabi Yakub itu merupakan hamba pilihan Tuhan. Jadi yang hamba pilihan Tuhan itu adalah Nabi Yakubnya. Anak keturunannya ya belum tentu. Gitu. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya enggak. Karena yang pilihan Tuhan itu bukan kepada komunitasnya, tapi kepada Nabi Yakubnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tentang Israel. Kemudian berikutnya Yahuda atau Yahudi. Apa itu Yahudi atau siapa itu? Nabi Yakub punya anak 12. Ada yang namanya Gad, Eliezer. Kemudian ada yang namanya Lewi, ada yang namanya Benyamin, ada yang namanya Yusuf, dan ada yang namanya diantaranya adalah namanya Yahuda. Dari 12 orang anak Nabi Yakub, ada 1 orang anak Nabi Yakub yang keturunannya paling banyak, yaitu Yahuda. Nah, ketika anak-anak Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub yang lain itu nanti mereka pindah ke Mesir, ya, karena jumlah 11 anak Nabi Yakub yang lain ini jumlahnya tidak terlalu banyak, maka kemudian mereka ikut kepada anak keturunan Yahuda. Jadi bergabung kepada anak keturunan
Yahuda atau dinisbatkan kepada anak keturunan Yahuda yang paling banyak, maka disebutnya Yahudi. Nah, itu seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan melihat apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam, kita tahu dalam sejarah bagaimana Nabi Yusuf dicelakai oleh saudara-saudara kandungnya. Maka kalau sekarang orang-orang Yahudi begitu jahat sama Bani Israel, ya kalau dilihat dari anak keturunan Nabi Yakub, jangankan sama orang, sama saudara kandung saja mereka nggak suka, kan begitu. Nah, Nabi Yusuf kemudian dilemparkan ke sumur. Lalu singkat cerita, sebagaimana kita tahu, Nabi Yusuf kemudian dibawa kemana? Ke Mesir. Ya. Dibuang ke sumur oleh seorang musafir, kemudian diangkat lalu dijual ke Mesir. Di Mesir Nabi Yusuf karena ada satu permasalahan, difitnah, masuk ke dalam penjara. Tapi karena kepintaran Nabi Yusuf alaihissalam, ilmu yang Allah berikan kepadanya, Nabi Yusuf kemudian ketika keluar dari penjara diangkat menjadi pembesar. Ya. Di mana keluarganya? Keluarganya itu ada di Kanaan. Kanaan itu di mana? Palestina. Nah, kita ingat dalam sejarah bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya kembali bertemu karena ditakdirkan oleh Allah ada satu masalah yang ditimbulkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi ketika mereka mencuri kemudian masuk ke dalam penjara, Nabi Yusuf ingat bahwa yang dituduh mencuri itu adalah saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf bilang, cobalah kamu kembali ke Kanaan, tapi salah seorang saudaramu ditahan di sini sebagai jaminan, ajak orang tuamu ke sini, bilang anaknya di penjara. Ini cara Nabi Yusuf untuk bertemu lagi dengan orang tuanya. Maka datanglah mereka itu ke Mesir dari Kanaan. Ketika itu yang datang ke Mesir kurang lebih 70 orang. Ketika sampai di Mesir, Bani Israel ini, anak keturunan Nabi Yakub ini diterima dengan senang hati oleh Fir'aun yang berkuasa pada masa itu. Diterima dengan tangan terbuka. Mereka hidup di Mesir sekian lama, tapi kemudian terjadi sebuah perubahan yang drastis. Dari yang awalnya 70, maka kemudian jumlah mereka dalam seiring perjalanan waktu menjadi jutaan. Maka berganti rezim, berganti penguasa. Yang awalnya Bani Israel itu diterima dengan tangan terbuka, tapi kemudian terjadi perubahan. Fir'aun yang berkuasa pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang kita kenal dengan Fir'aun Ramses II, ada kebijakan yang berubah. Yang tadinya menerima dengan tangan terbuka, tapi kemudian kebijakan itu berubah drastis. Kenapa berubah? Yang pertama, perubahannya adalah karena melihat bagaimana populasi Bani Israel yang sekian waktu dalam setiap hari dan setiap waktu semakin bertambah. Padahal mereka adalah imigran, pendatang. Yang kedua, keyakinan yang dianut oleh Bani Israel itu berbeda dengan apa yang dianut oleh bangsa Kopti, yaitu penduduk asli Mesir. Kalau Bani Israel mereka menyembah Allah, sementara orang-orang Kopti menyembah berhala, menyembah dewa, bahkan menganggap Fir'aun itu sebagai Tuhan, dan Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yang ketiga ditambah dengan ketika pada satu malam Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya itu dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Maka makin gak senang Fir'aun kepada Bani Israel. Maka dari situlah lahir kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan Bani Israel. Bani Israel, ya, walaupun sebelumnya sudah terjadi, tapi ini semakin represif. Bani Israel kemudian dijadikan sebagai masyarakat kelas bawah, dijadikan sebagai budak. Kalau dulu pada zaman penjajahan ada Romusa, ada Rodi, ya, kerja paksa, sama Bani Israel juga seperti itu. Hidup mereka seperti keset, diinjek-injek. Mereka membangun piramid, membangun Sphinx. Bapak dan Ibu sekalian, ada kurang lebih 80 piramid di Mesir itu. Tapi yang terkenal ada 3, dan itu ada di daerah Giza. Allah takdirkan kemarin kurang lebih 1 bulan lah kemarin dia, atau 3 pekan sebelum
3 pekan kemarin Allah berikan kesempatan saya bimbing ibadah umroh plus Mesir dari karya Imtak. Jadi melihat bagaimana negeri Mesir, termasuk melihat Fir'aun. Nanti saya ceritakan. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 piramid. Siapa yang mengerjakan? Itulah Bani Israel. Piramid itu kan bentuknya seperti candi Borobudur, bukan seperti ya. Pondasinya seperti candi Borobudur. Tumpukan-tumpukan batu. Itu piramid. Satu batu itu beratnya lebih dari 2 ton. Dan piramid itu ada ribuan tumpukan batu. Jadi bisa dibayangkan Bani Israel, ya, mereka mengerjakan itu dalam jangka waktu yang sekian lama, ya. Tidak setahun 2 tahun, puluhan tahun. Mereka membangun itu, dan itu dikerjakan mungkin dari bapaknya yang ngebangun, anaknya tetap ikut masih ngebangun, bahkan kemudian cucunya dijadikan sebagai budak di negeri itu. Itu dijadikan sebagai masyarakat kelas bawah, dijadikan sebagai budak. Dan kemudian ada kebijakan yang sangat fenomenal. Apa kebijakan Fir'aun yang sangat fenomenal? Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel maka harus dibunuh. Kenapa? Fir'aun takut kerajaannya dijatuhkan. Maka setiap ada wanita yang dalam keadaan hamil tua, ibu-ibu yang sedang hamil tua ditungguin. Begitu lahir dilihat laki perempuan, perempuan aman. Laki perempuan, laki bawa tebas bunuh. Itu kebijakannya. Dan itu terjadi setiap kali ada wanita yang hamil kemudian melahirkan dan bayinya laki-laki berasal dari Bani Israel maka dibunuh. Bapak dan Ibu sekalian, tapi kita ingat firman Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, rencana Allah yang paling baik. Bapak dan Ibu sekalian, Fir'aun punya kebijakan, ditungguin tuh setiap rumah. Di rumah yang ada perempuan yang sedang hamil tua ditungguin oleh prajurit Fir'aun. Kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan biarin. Kenapa? Fir'aun takut bayi yang lahir dari Bani Israel itulah yang akan meruntuhkan kerajaannya, maka bunuh. Tapi Allah punya rencana. Justru ketika ibunda Nabi Musa yang bernama Yukabat melahirkan bayi, kemudian bayi itu diberi nama Musa. Ketika dia masih merah, maka bayi Musa itu kemudian dialirkan ke sungai Nil, sungai yang begitu luas, sungai yang begitu lebar. Saya nggak bayangkan, ya, bagaimana perasaan seorang ibu ketika dia baru melahirkan bayinya, kemudian disimpan di sebuah sungai. Kalau nggak tenggelam ya kan nyasar. Kadang seorang ibu baru melahirkan, nitipin anak ke tetangga aja kan nggak enak. Nitipin anak ke kakaknya atau ke adiknya karena mau keluar sebentar kan nggak nyaman. Baru keluar 1 jam bingung, ini anak ngapain di rumah. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kemudian anak itu bayi Musa itu disimpan di sungai Nil. Kemudian ibu Nabi Musa berpesan kepada kakaknya, tolong ikutin kemana bayi ini. Qadarullah, Allah takdirkan justru bayi ini masuk ke dalam istana. Jadi Fir'aun punya kebijakan bunuh setiap bayi laki-laki yang berasal dari Bani Israel karena takut kerajaannya dihancurkan. Justru bayi yang akan meruntuhkan kerajaannya oleh Allah disusupkan ke dalam. Ini yang kadang sama kita selalu berpikirnya kan matematik. Wah kalau begini, begini. Nah, ini kalau misalnya begini nanti akhirnya kayak begini, kan begitu. Padahal kita yakin Allah tuh punya rencana yang terbaik. Tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin, selebihnya biarlah Allah yang mengatur rencana yang terbaik buat kita. Ketika sampai ke tempat pemandian istri Fir'aun, dilihat ada bayi, dilihat ada kotak, begitu dibuka ada bayi. Dia berkata kepada suaminya, ya suamiku ini ada bayi. Kalau dilihat ini kayaknya dari Bani Israel. Bunuh, kata Fir'aun. Jangan, kata istrinya, kita nggak punya anak. Akhirnya apa? Diasuh di istana, itulah anak yang akan menghancurkan kerajaannya. Padahal di luar dia masih sibuk untuk membunuh setiap bayi dari Bani Israel. Padahal bayi yang akan menghancurkan itu telah Allah susupkan ke dalam istana. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun Nabi Musa alaihissalam berada dalam pengasuhan istana. Semakin berkembang, semakin dewasa, satu kali Nabi Musa bertengkar dengan
salah seorang dari bukan bertengkar, melerai perkelahian antara Bani Israel dengan orang Kopti. Nabi Musa nggak sengaja memukul orang Kopti, niatnya ingin melerai, memisahkan. Ternyata Nabi Musa itu tenaganya luar biasa, sekali pukul langsung menjedak mati. Inilah Nabi Musa, tenaganya itu luar biasa. Bahkan satu ketika, nanti kita lihat ketika Nabi Musa alaihissalam marah melihat kaumnya kembali menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, abangnya, karena marahnya dipegang tuh jenggot Nabi Harun. Saking marahnya, kenapa kau biarkan Bani Israel menyembah berhala, dipegang jenggotnya. Begitu jenggotnya dilepas, merah ini. Jadi nggak perlu ke salon, cukup dipegang oleh Nabi Musa. Karena marah, begitu dilepas, merah jenggotnya. Nah, Bapak dan Ibu hadirin ikhwati iman, Nabi Musa karena memukul orang Kopti meninggal, Nabi Musa keluar dari Mesir. Kemana? Ke Madian. Di Madian, Nabi Musa bertemu dengan satu kelompok manusia, mayoritas laki-laki, yang sedang ngantri ngambil air. Maka Nabi Musa pun melihat ada dua orang perempuan dalam kerumunan itu. Maka didekatilah dua perempuan itu. Tujuannya apa? Membantu untuk mengambilkan air, karena kasihan. Bukan modus. Kalau sekarang ada laki-laki ingin membantu perempuan, modus. Begitu habis dibantu, nanya nomor WA. Nah, kan gitu ya. Iya, ada udang di balik bakwan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan modus, dibantu, diambilkan airnya lalu diantarkan ke rumah. Ternyata dua orang perempuan ini merupakan putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Maka Nabi Musa melamar salah seorang dari putri Nabi Syuaib ini, menikah dengan salah seorang putrinya yang bernama Sipora. Mas kawinnya adalah menggembalakan kambing milik Nabi Syuaib selama 10 tahun. Itu boleh jadi, ya. Kalau misalnya nanti anak yang muda mau nikah nih, yang muda-muda mau nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin mijitin mertua 10 tahun, boleh. Ya, mijitin itu mertua 10 tahun, ya. Nabi Musa mas kawinnya menggembalakan kambing Nabi Syuaib 10 tahun di Madian. Begitu 10 tahun sudah beres, Nabi Musa rindu ingin kembali ke Mesir. Berangkatlah ke Mesir. Ternyata belum sampai Mesir ada panggilan, ya, dari Bukit Sinai, dari Bukit Tursina. Disitulah Nabi Musa mendapatkan misi dari Allah. Kamu balik ke Mesir, ajak Fir'aun untuk taat kepada Allah dan keluarkan Bani Israel dari Mesir. Berangkat Nabi Musa ke Mesir. Misinya dua, dan dia berangkat bersama kakak kandungnya, yaitu Nabi Harun, abang kandungnya. Berangkat sampai di Mesir, dakwah, ajak Fir'aun untuk taat kepada Allah, kemudian mengingatkan Bani Israel agar mereka mau keluar dari Mesir. Awalnya alot, nah, Bani Israel nggak mau keluar dari Mesir, ya. Tapi kemudian diingatkan, akhirnya Bani Israel mau keluar dari Mesir. Tapi Fir'aun nggak ngasih. Sementara ajakan Fir'aun untuk taat kepada Allah jelas Fir'aun nggak mau, ya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Jadi misi yang pertama mengajak Fir'aun untuk taat kepada Allah nggak bisa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kamu berangkat dakwahi Fir'aun agar taat kepada Allah, dia sudah melampaui batas. Nah, misi yang kedua mengeluarkan Bani Israel. Ketika Bani Israel mau keluar dari Mesir, kemudian melobi Fir'aun, Fir'aun nggak mau, karena Fir'aun bilang kalau Bani Israel keluar dari Mesir, siapa yang mau jadi budak di sini? Gak ada yang mau jadi budak. Tapi akhirnya dilobi oleh Nabi Musa alaihissalam, barulah Bani Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Ketika keluar dari Mesir, belum jauh dari Mesir, Bani Israel, Fir'aun berubah pikiran. Wah, nggak bisa kalau kayak gini. Kalau Bani Israel keluar dari Mesir, bener, siapa yang mau jadi budak di sini? Akhirnya dikejarlah oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israel keluar dari Mesir, ketika berada di tepi Laut Merah, terjebak mereka. Belakang Fir'aun dan bala tentaranya, di depan lautan yang dalam. Mereka kembali ke Mesir jadi budak, atau kalau nggak mau kembali ke Mesir, mereka mati di tepi Laut Merah. Pilihannya hanya dua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan ketika itu di saat pasukan Fir'aun sudah mendekat, kata Allah, pukulkan tongkatmu ke laut wahai Musa. Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah lautan. Ini menjadi dalil bahwa yang namanya mukjizat itu nggak bisa direncanakan.
dan gak bisa diulang-ulang. Buktinya Nabi Musa ketika berada di pinggir laut, dia kan gak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia tahu gampang, tenang, gak usah takut, saya pukul tongkat, laut terbelah, kan gitu. Besoknya iseng mau balik lagi ke Madian, oh tenang, mau dipukul lagi lautnya, kan enggak. Ketika sudah terdesak, barulah ketika itu Allah berikan pertolongan, laut terbelah, mereka melewati lautan. Fir'aun pun mengejar. Ketika Fir'aun berada di tengah lautan, kata Allah, pukulkan kembali tongkatmu wahai Musa. Dipukulkan kembali tongkatnya ke laut, maka air laut pun kembali menyatu. Tenggelamlah Fir'aun di situ. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا